Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil arsyil majid, fa'alul liman yurid, wa huwa rahimu bil abid. Wa nazzala al-Qur'ana wa huwa qaulun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Baik adik-adik sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dibarokah ini. Baik adik-adik sekalian, tujuan kakak di sini adalah untuk melakukan penyuluhan. Jadi sebelumnya adik-adik tahu nggak, kakak akan melakukan penyuluhan apa? Yuk. Baik dek, di sini kakak akan melakukan penyuluhan kesehatan gigi ya dek. Jadi di sini kakak akan memberikan materi ataupun memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dek. Seperti apa itu kesehatan gigi, bagaimana cara kita agar merawat gigi kita agar tetap sehat, apa saja penyebab dari rusaknya gigi dan lain-lain. Jadi diharapkan ketika kakak menyampaikan nanti terkait materi yang saya akan sampaikan, dimohon adik-adik sekalian untuk bisa mendengarkannya dengan baik dan tenang ya dek. Lalu di sini untuk terkait penyampaiannya, kakak akan melakukan dengan dua metode dek. Di sini yang pertama kakak akan melakukan penyampaian dengan PPT. Lalu untuk yang kedua kakak juga akan melakukan penyampaian dengan melakukan pendemonstrasian tentang bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Baik, lalu untuk ketika nanti kakak sedang menyampaikan materi yang kakak sampaikan, apabila di tengah-tengah pembelajaran ataupun di tengah-tengah materi yang kakak sampaikan, adik-adik ada sesuatu yang belum paham, adik-adik bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menanyakan terkait apa yang ingin ditanyakan ataupun apa yang belum adik-adik pahami. Sebelumnya adik-adik apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan gigi ini? Baik, sudah siap ya dek. Lalu untuk kira-kira tuh waktunya akan berlangsung sekitar 30 menit dek. Baik dek, apakah semuanya sudah bersiap? Baik, sudah siap semua ya dek. Baik, dimohon kepada adik-adik semua untuk bisa mendengarkannya dengan baik dan untuk bisa memahami dan mencatat terkait poin-poin penting tentang apa yang akan saya sampaikan. Baik dek, adik-adik sekalian, kakak akan mulai langsung kepada yang pertama. Bagian pertama yaitu kakak akan menyampaikan dengan menggunakan melalui PPT. Baik, dimohon untuk adik-adik sekalian untuk bisa mendengarkannya dengan baik. Baik, langsung saja ya dek. Di sini kakak akan menyampaikan SAP terkait kesehatan gigi ya dek. Di sini kakak diampu oleh Ibu Tri Hapsari Listianingrum, SSTMH. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan kita lihat pada slide berikutnya. Baik adik-adik sekalian, pada kegiatan penyuluhan kesehatan gigi ini kakak akan membahas mengenai 5 hal, yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian kesehatan gigi. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian kesehatan gigi. Apa itu kesehatan gigi itu? Lalu untuk yang kedua, kakak akan menjelaskan mengenai fungsi perawatan gigi. Dan yang ketiga, tanda dan gejala adanya kerusakan gigi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai tanda ataupun gejala apabila terdapat kerusakan pada gigi. Lalu untuk selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai penyebab kerusakan pada gigi. Di sini, kakak akan menjelaskan terkait penyebab apa saja yang dapat merusak gigi kita. Lalu untuk yang terakhir, yaitu cara perawatan gigi. Di sini kakak akan menjelaskan terkait perawatan gigi yang baik dan benar dan memberikan materi terkait perawatan gigi agar gigi adik-adik bisa menjadi lebih sehat dan lebih kuat ya dek.
Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kesehatan gigi. Di sini, menurut Rusmawati, kebersihan gigi dan mulut adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa di dalam mulut seseorang bebas dari kotoran seperti debris, plak, dan karang gigi. Dikarenakan plak akan selalu terbentuk pada geligi dan meluas ke seluruh permukaan gigi apabila seseorang mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Jadi, di sini kebersihan gigi dan mulut adalah suatu kewajiban kita untuk selalu menjaganya. Dikarenakan apabila kita tidak menjaga kebersihan mulut kita ataupun kebersihan gigi kita, di situ gigi kita akan terserang oleh kuman-kuman yang akan menyebabkan terjadinya karang gigi, plak ataupun kerusakan pada gigi yang akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada gigi kita. Lalu untuk selanjutnya yaitu fungsi perawatan gigi. Di sini ada beberapa fungsi dari perawatan gigi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah senyum lebih indah. Kenapa senyum lebih indah? Dikarenakan apabila gigi kita sehat dan kuat, maka gigi kita akan terlihat lebih bersih dan lebih sehat dan lebih terlihat nyaman untuk dilihat. Lalu untuk yang kedua yaitu mengontrol bakteri dan kuman dalam mulut. Di sini fungsi dari perawat gigi kita yaitu agar dapat mengontrol bakteri dan kuman dalam mulut agar untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti karies gigi ataupun terdapatnya plak ataupun yang lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya ini berhubungan dengan seperti yang Kak sampaikan tadi yang tentang mengontrol bakteri dan kuman dalam mulut. Berhubungan dengan tiga hal ini yaitu menghindari karies gigi, menghindari sakit gigi, dan mencegah timbulnya plak. Nah, fungsi perawatan gigi ini yaitu dalam mengontrol bakteri dan kuman dalam mulut agar kuman-kuman dan bakteri tersebut tidak menyebabkan yang pertama karies gigi, sakit gigi ataupun timbulnya plak. Lalu untuk selanjutnya tanda dan gejala adanya kerusakan gigi ataupun karies. Di sini tanda dan gejala dari gigi berlubang ataupun karies bermacam-macam tergantung pada keparahan dan lokasi lubang. Lalu apabila lubang tersebut baru terbentuk, mungkin ada beberapa orang yang tidak mengalami gejala apapun. Namun, ketika kerusakan sudah semakin meluas, gejala karies akan terjadi meliputi beberapa hal. Di antaranya adalah yaitu yang pertama sakit gigi secara tiba-tiba. Dan yang kedua, nyeri pada saat minum manis dan dingin. Lalu yang untuk ketiga, gigi terasa lebih sensitif. Dan yang keempat, munculnya lubang pada permukaan gigi. Lalu yang kelima, terdapat bau mulut. Lalu yang keenam yaitu yang terakhir, terdapat noda hitam pada permukaan gigi. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyebab kerusakan gigi. Penyebab kerusakan gigi ini kakak mengambil 4 poin. Yang pertama adalah poin jarang gosok gigi. Di sini untuk adik-adik sekalian, siapa yang di antara adik yang masih jarang menggosok giginya? Yo. Baik adik-adik, untuk kedepannya kakak harapkan untuk adik-adik sekalian untuk dapat menggosok gigi dengan teratur ya dek, yaitu 2 kali sehari ya dek. Dikarenakan apabila kita jarang gosok gigi, maka sisa makanan akan menempel dan menimbulkan plak dek, sehingga plak ini dapat menyebabkan karang gigi. Lalu ketika karang gigi kita banyak, hal ini dapat memicu tumbuhnya bakteri yang akan merusak gigi. Begitu dek. Jadi besok-besok rajin-rajin ya gosok giginya. Lalu untuk poin yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung asam dan gula. Di sini kenapa kakak mengambil poin ini? Dikarenakan yang pertama yaitu makanan asam. Jika kita suka mengkonsumsi makanan jenis asam,
meliputi jeruk, lemon, cuka, ataupun yang lainnya. Hal itu kurang baik dikarenakan kandungan pH asam ini dapat mengikis lapisan terluar gigi dan meningkatkan kerusakan gigi. Jadi untuk adik-adik, untuk makan makanan yang asamnya bisa dikurangi ya dek. Lalu selanjutnya yaitu makanan yang mengandung gula dek. Kenapa harus mengandung gula dek? Kenapa ya makanan yang mengandung gula ini dapat menyebabkan kerusakan gigi dek? Nah di sini kakak menjelaskan karena di sini makanan yang mengandung gula akan menempel di gigi, lalu dikarenakan gula sangat disukai oleh bakteri di mulut yang mengakibatkan bakteri tersebut mencerna gula dan mengeluarkan asam yang merusak gigi. Di sini contoh-contoh yang memiliki kadar gula tinggi itu seperti permen, manisan, coklat, ataupun yang lainnya. Jadi untuk adik-adik sekalian untuk bisa mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung asam tinggi dan mengandung gula ya deh. Lalu untuk selanjutnya poin ketiga yaitu merokok. Di sini kenapa kakak ambil merokok? Dikarenakan kondisi gigi perokok biasanya berwarna kuning sebab rokok mengandung tembakau yang dapat meningkatkan penumpukan plak dan karang gigi yang dapat menimbulkan kerusakan gigi. Lalu untuk selanjutnya yaitu banyak meminum air dingin dan bersoda. Kenapa kakak mengambil poin ini? Dikarenakan kita pasti sudah mengetahui minuman dingin tidak terlalu baik untuk gigi kita ya dek. Apalagi kebiasaan mengunyah batu es itu dapat merusak enamel gigi dan beresiko meretakkan gigi ataupun mematahkan gigi. Jadi untuk adik-adik sekalian, jangan terlalu sering meminum minuman yang bersifat dingin ya dek. Lalu untuk selanjutnya minuman bersoda. Kenapa harus dihindari? Kenapa hal ini dapat menyebabkan kerusakan gigi? Dikarenakan minuman bersoda ini mengandung asam, gula, dan karbonasi yang dapat mempercepat pertumbuhan bakteri sehingga gigi pun menjadi rusak, berlubang, dan timbulnya noda. Baik adik-adik sekalian, itu ada 4 penyebab kerusakan gigi. Dimohon untuk adik-adik sekalian setelah kakak menyampaikan terkait penyuluhan kesehatan gigi ini, adik-adik sekalian dapat menghindari penyebab-penyebab kerusakan gigi adik-adik agar gigi adik tetap terjaga sehat ya dek. Baik, untuk selanjutnya kakak akan menerangkan mengenai cara perawatan gigi. Yang pertama yaitu jangan sikat gigi terlalu keras. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan jika kita menyikat gigi terlalu keras, maka gesekannya dapat merobek gusi dan mengikis enamel gigi yang relatif tipis. Nah, coba bayangkan apabila kita menggosok gigi terlalu keras yang pada niat awal kita yaitu untuk membersihkan gigi, ternyata malah merusak gigi kita. Jadi untuk adik-adik sekalian, ketika menggosok gigi, kakak harapkan ketika menyikat giginya jangan terlalu keras. Lalu untuk kedua yaitu sikat gigi sebelum tidur. Sikat gigi sebelum tidur ternyata dapat menghilangkan kuman dan plak pada gigi kita yang menumpuk lama sepanjang hari. Jadi untuk adik-adik sekalian, kakak harapkan ketika nanti saat adik-adik sekalian mau tidur, kakak harapkan agar adik-adik dapat menggosok giginya sebelum tidur ya dek, untuk menghilangkan kuman-kuman ataupun sisa-sisa makanan yang ada pada mulut kita ataupun gigi kita, agar tidak menimbulkan kerusakan pada gigi kita. Lalu untuk yang ketiga yaitu gunakan pasta gigi berfluorid. Di sini fluorid adalah unsur alami yang dapat ditemukan di banyak hal, seperti air minum dan makanan yang kita konsumsi. Fluorida diserap tubuh untuk digunakan oleh sel-sel yang membangun gigi kita untuk menguatkan enamel gigi. Lalu di sini juga fluorida merupakan pertahanan utama terhadap kerusakan gigi yang bekerja dengan memerangi kuman
yang dapat menyebabkan kerusakan. Jadi fungsi dari fluorida ini dapat mencegah kerusakan gigi dan memerangi kuman-kuman yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Jadi begitu ya Dek. Jadi ketika kita ingin menggosok gigi, sebaiknya kita gunakan pasta gigi yang berfluorid. Lalu untuk selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu jangan merokok. Seperti yang tadi jelaskan bahwa rokok dapat menyebabkan gigi kita terlihat tidak baik dan tidak sehat ya Dek, dikarenakan terdapat kandungan rokok itu kurang baik dalam untuk gigi kita, karena kondisi gigi perokok biasanya kan berwarna kuning Dek, sebab rokok itu mengandung tembakau yang dapat meningkatkan penumpukan plak dan karang gigi yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Jadi seperti itu ya Dek. Kakak rasa sepertinya adik-adik belum melakukan itu ya. Jadi kakak rasa untuk kedepannya hindari untuk menggunakan rokok ya Dek, dikarenakan banyak efek negatif dari rokok tersebut. Jadi kakak harapkan untuk adik-adik sekalian tidak merokok. Lalu untuk selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu minum lebih banyak air. Kenapa minum lebih banyak air? Dikarenakan air merupakan minuman terbaik untuk kesehatan kita secara keseluruhan, termasuk bagi kesehatan mulut kita, karena aktivitas minum dapat membantu membersihkan beberapa efek negatif dari makanan dan minuman yang menempel pada gigi kita. Jadi seperti itu ya Dek. Kakak harapkan adik-adik sekalian memperbanyak mengkonsumsi air putih untuk menghilangkan kotoran yang ada pada gigi kita. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang keenam, batasi konsumsi makanan yang manis dan asam. Seperti yang kakak jelaskan tadi, dikarenakan makanan manis dan asam akan diubah menjadi asam oleh bakteri di mulut, yang kemudian dapat mengerokoti enamel gigi kita dan akan menyebabkan kerusakan pada gigi kita. Jadi untuk adik-adik sekalian, seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, yaitu untuk dapat membatasi konsumsi makanan yang mengandung asam dan manis. Lalu yang selanjutnya yaitu makan makanan yang bergizi ya. Dan ini yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa makan makanan yang bergizi? Dikarenakan sama halnya dengan air, makanan-makanan bergizi juga baik untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Makanan-makanan yang bergizi dapat memberikan semua nutrisi yang kita butuhkan. Bahkan sebuah studi ataupun penelitian menemukan bahwa omega 3 ataupun jenis lemak itu dapat mengurangi resiko peradangan, sehingga dapat menurunkan resiko penyakit gusi. Baik, mungkin itu terkait cara perawatan gigi. Ada 7 poin. Diharapkan untuk adik-adik untuk bisa memperhatikan cara-cara perawatan gigi yang baik dan benar ya Dek, seperti yang kakak sampaikan tadi, agar gigi kita ataupun gigi adik-adik sekalian bisa terjaga dan sehat ya Dek. Baik adik-adik, mungkin cukup sekian terkait materi yang kakak sampaikan melalui PPT. Mungkin sebelumnya setelah ini kakak akan melakukan pendemonstrasian cara menggunakan ataupun cara menggosok gigi yang baik dan benar. Namun sebelum kakak memulai pendemonstrasian ini, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kakak sampaikan tadi? Baik, apakah ada? Oh ya, baik, silakan. Oh baik Dek. Jadi ada yang menanyakan, izin kakak mengulangi ya Dek. Tadi ada yang menanyakan apakah gigi yang terasa linu saat minum es itu termasuk salah satu tanda ataupun gejala kerusakan gigi? Apakah benar seperti itu Dek? Oh baik, seperti itu ya Dek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Dek. Baik Dek, izinkan kakak menjawab. Di sini salah satu penyebab ngilu yang ada tanyakan tadi itu ada beberapa hal Dek
Yang pertama dikarenakan gigi sensitif. Yang kedua yaitu terjadinya lubang ataupun kerusakan gigi, Dek. Dan ada juga dikarenakan misalnya tuh ada lubang ataupun tambalan yang sudah rusak. Nah, dari ketiga poin tersebut masih ada beberapa hal lagi yang dapat mempengaruhi rasa ngilu pada gigi kita. Lalu untuk terkait pertanyaan Adek, apakah ngilu termasuk salah satu tanda ataupun gejala rusaknya gigi? Di sini tadi kan kakak sudah menyampaikan yaitu ada seperti giginya tuh sensitif, terdapat lubang ataupun terdapat kerusakan pada gigi yang ditambal. Nah, di situ tuh gigi sensitif itu dikarenakan enamel giginya itu mengikis yang mengakibatkan terjadinya rasa nyeri. Lah, di situ berarti terdapat kerusakan pada gigi yang berupa tipisnya sebuah enamel pada gigi. Jadi kakak akan menjawab bahwa nyeri ataupun ngilu pada gigi merupakan salah satu tanda bahwa gigi kita telah rusak dikarenakan tipisnya enamel apabila itu masuknya dalam gigi sensitif. Namun apabila giginya berlubang, itu dapat terjadi dikarenakan lubang tersebut yang dapat menjadikan gigi kita terasa ngilu. Baik, mungkin cukup sekian deh. Apakah sudah paham? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, yang lainnya apakah ada yang ditanyakan kembali terkait materi yang kakak sampaikan dalam PPT tadi? Baik, tidak ada ya Dek. Baik, mungkin untuk penyampaian melalui PPT kakak cukupkan. Lalu setelah ini kakak akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Dimohon adik-adik sekalian untuk memperhatikan ya Dek. Baik adik-adik, mungkin itu terkait penyampaian kakak dalam PPT ya Dek. Materi yang saya sampaikan tentang kesehatan gigi melalui PPT. Lalu untuk sekarang kakak akan melakukan pendemonstrasian bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Di sini yang pertama adik-adik sekalian dapat mengambil air secukupnya untuk berkumur-kumur ya Dek. Setelah itu yang kedua, adik dapat menuangkan ataupun menaruh pasta gigi di atas bulu sikat gigi ya Dek. Misalnya seperti ini, bulu sikat gigi di sini ya Dek. Secukupnya saja Dek. Setelah itu untuk yang ketiga, adik bisa mengarahkan sekitar 45 derajat ya Dek untuk menggosok gigi. Yang pertama, adik-adik bisa menggosoknya terlebih dahulu pada bagian gigi geraham dulu Dek, sekitar 20 detik dengan cara memaju mundurkan ya Dek. Setelah itu, setelah gigi geraham samping selesai, adik bisa pindah ke atas gigi geraham atas. Di atas ini ya Dek, sekitar 20 detik juga maju mundur. Setelah itu adik juga bisa turun ke bawahnya. Bawah gigi geraham ini bawah. Setelah gigi geraham kanan selesai, adik bisa berpindah ke depan. Gigi depan ini ya Dek, sekitar 20 detik juga Dek, dengan cara memutar. Memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam ya Dek, sekitar 20 detik. Setelah itu adik bisa setelah gigi di bagian depan, adik bisa pindah ke gigi geraham bagian yang belum disikat ya Dek, di sini. Seperti yang tadi pada saat mengikat bagian geraham yang sebelah sini ya Dek, yaitu 45 derajat lagi sekitar 20 detik maju mundur. Setelah itu bagian atas, lalu bagian bawah. Setelah itu bila bisa dianjurkan juga untuk adik untuk bisa membersihkan lidah adik dengan menggunakan bagian belakang sikat gigi adik ya Dek, agar lidah adik bersih setelah menyikat gigi tersebut. Baik, mungkin setelah adik selesai menyikat gigi, adik dapat mengambil air lagi untuk bisa berkumur-kumur ya Dek sampai secukupnya, sampai busa di mulut adik benar-benar hilang. Baik, mungkin cukup sekian terkait pendemonstrasian bagaimana cara menggunakan sikat gigi ataupun menyikat gigi dengan baik dan benar ya Dek. Baik, untuk terkait pendemonstrasian ini apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, tidak ada ya Dek. Lalu untuk yang lainnya dari awal sampai akhir, dari materi PPT sampai demonstrasi ini, untuk adik-adik sekalian, apakah ada yang ditanyakan kembali terkait materi yang kakak saya sampaikan?
Baik, kakak tunggu. Baik, tidak ada ya dek. Baik dek, mungkin kakak akan menanyakan kepada adek terkait bagaimana cara menjaga gigi kita agar tetap terjaga dek. Coba adek sebutkan dek, bagaimana cara agar merawat gigi kita agar terjaga dan tetap sehat gigi kita. Oh baik, terima kasih atas penyampaiannya, atas jawabannya adek. Baik, seperti yang adek katakan, yaitu cara merawat gigi ada sekitar 8 seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, menggosok gigi. Yang kedua, meminum air putih. Yang ketiga, tidak mengonsumsi rokok. Yang keempat, menghindari makan makanan yang mengandung asam ataupun manis. Lalu yang kelima itu menghindari minum minuman yang dingin ataupun panas. Lalu yang keenam adalah banyak-banyak mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, karena dengan makanan yang sehat tersebut dapat mengembalikan ataupun membantu tubuh kita untuk memberikan asupan nutrisi pada gigi kita. Lalu untuk yang ketujuh, mengurangi konsumsi air seperti air dingin. Seperti tadi air kan ada 2, air dingin. Lalu yang ini itu konsumsi yang bersoda-soda, seperti misalnya ini Fanta, Sprite ataupun yang lainnya, karena itu mempunyai kandungan yang dapat sedikit-sedikit merusak gigi. Lalu yang terakhir, menggunakan pasta gigi berfluoride. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari kakak. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan lagi terkait materi yang kakak sampaikan? Baik, mungkin sudah tidak ada ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai ini saja terkait penyuluhan kesehatan gigi yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata ataupun salah ucap, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa kepada kalian semua, kepada adik-adik, agar bisa menerapkan ataupun menjalankan apa yang kakak sampaikan terkait bagaimana cara merawat gigi yang baik, untuk menghindari apa saja yang dapat merusak gigi, seperti banyak-banyak mengonsumsi makan-makan yang mengandung asam ataupun manis, itu dihindari terlebih dahulu, jangan terlalu sering-sering, dan lain-lain. Baik, mungkin cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.